Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel Hasbi, tentunya channel yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena di channel ini saya akan membahas hal-hal menarik tentang pendidikan yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke kawan-kawan, pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Oke kawan-kawan, kita langsung saja ke videonya. Oke kawan-kawan, untuk topik-topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang pembiayaan, yang kedua tentang manajemen sarana dan prasarana. Oke kawan-kawan, langsung saja ke topik bahasan yang pertama yaitu tentang konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut berbagai pendidikan atau dibiayai, tetapi menyangkut pula bagaimana dana yang tersedia tersebut dialokasikan. Yang kedua yaitu landasan hukum pembiayaan pendidikan. Menurut Badrudin tahun 2010 menyatukan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas dasar yuridis yaitu Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, dan dasar filosofis. Yang ketiga yaitu sumber keuangan sekolah. Badrudin tahun 2010 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, fasilitas siswa, dan pemilik sekolah atau yayasan. Yang keempat yaitu kategori biaya pendidikan. Ada biaya langsung dan tidak langsung, dan ada biaya masyarakat dan biaya pribadi. Untuk biaya langsung yaitu biaya yang berproses dalam produksi pendidikan, dan biaya tidak langsung yaitu pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan tapi memungkinkan proses pendidikan itu terjadi. Untuk biaya masyarakat itu yaitu sejumlah biaya yang harus dibayarkan masyarakat untuk pendidikan. Untuk biaya pribadi itu biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. Yang kelima yaitu pendekatan biaya satuan pendidikan, pendekatan makro dan pendekatan mikro. Yang makro yaitu mendapatkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran pengelompokan pendidikan yang digunakan oleh peserta didik. Yang keenam yaitu fungsi pembiayaan peserta didik. Menurut Badrudin, fungsi pembiayaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. Yang kedua yaitu memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan, dan yang terakhir yaitu menggambarkan target-target yang akan dicapai oleh sekolah ataupun madrasah. Yang berikutnya akan kita bahas itu tentang manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu konsep pembiayaan pendidikan. Sarana adalah fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat, kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Yang kedua yaitu perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana sekolah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rencana pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Sedangkan manfaat yang diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama membantu dalam proses tujuan, yang kedua menentukan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, yang ketiga yaitu menghilangkan ketidakpastian, dan yang terakhir yaitu dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar melakukan pengawasan. Oke kawan-kawanku, yang keempat akan kita bahas yaitu tentang persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa tahun 2005, persyaratan sarana dan prasarana yaitu perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah harus dipandang sesuai dengan bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu perencanaan harus jelas, dan yang ketiga yaitu berdasarkan atas kesepakatan atau keputusan bersama. Yang kelima yaitu perencanaan pengadaan barang bergerak atau barang tidak bergerak. Barang bergerak yaitu contohnya barang habis pakai, barang tidak habis pakai, dan barang tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan. Yang keenam yaitu pengadaan sarana dan prasarana. Cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi tahun 2015 adalah yang satu yaitu pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan hibah, penukaran, pendaur ulangan, peminjaman, dan penyewaan. Yang ketujuh akan kita bahas yaitu tentang inventaris sarana dan prasarana. Inventaris sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut kebutuhan dan tata cara yang berlaku. Yang kedelapan yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu 9 penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi tahun 2019, penghapusan sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke kawan-kawanku, mungkin sudah cukup untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kawan-kawan ada yang belum paham tentang videonya, bisa kawan-kawan tulis tentang pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih.